sejuta keindahan itu pula. Banyak juga hal-hal yang berbau mistis yang menyelimuti. Kejadian mistis juga kerap dialami oleh para pendaki gunung. Kejadian mistis apa yang pernah mereka alami? Ini dia, For You edisi Spooky For You Part 2. Selamat datang Spookies. Di episode 5 edisi Spooky For You Part 2 ini, saya Ananda Tias Putri dan saya Febri Endang akan membawakan 4 cerita pengalaman mistis yang dialami oleh para pendaki gunung. Baik Spookies, cerita pertama adalah tentang kakek bersarung lusuh penghuni Merbabu. Cerita ini berasal dari akun Instagram @urban.hikers. Memang, cerita ini udah lama dialami sekitar tahun 2014. Lalu sebut saja mereka Denny dan teman-temannya Hasdul, Satio, dan Rian yang memutuskan untuk mendaki gunung Merbabu. Namun, ada salah satu temannya yang emang enggak punya pengalaman dalam hal mendaki gunung. Sebut saja namanya Musa. Singkat cerita, di tengah perjalanan mereka ke Sabana 1 yang memang posisinya itu setelah pos 2. Nah, tiba-tiba tuh cuaca berubah, hujan deras dan badai pun kencang. Dalam waktu singkat, jalur yang awalnya dipenuhi debu langsung menjadi jalur yang penuh lumpur dan menjadi licin. Dan Denny yang emang jalan posisinya di belakang teman mereka terjatuh dan lututnya pun terluka. Nah, karena mereka melihat kondisi nggak mendukung untuk lanjutin perjalanan, mereka lebih memilih untuk membangun tenda di ujung tanjakan. Karena hujan deras lagi, apalagi angin badai, setiap sudut mereka duduk menempang frame agar nggak roboh. Singkat cerita juga nih Feb, 2 jam setelah situasi yang emang menegangkan, tiba-tiba aja tuh Musa bilang ke temannya kalau ia ingin buang air kecil. Karena kondisi di luar masih hujan deras, Hasdul berinisiatif untuk mengasih botol air mineral untuk menampung air seninya. Tapi dengan bodohnya juga Musa malah membuang ke rimbun pepohonan di kanan tenda mereka. Yang buat Denny langsung kesal dan menyuruh Musa untuk mengambil botol itu. Tapi karena badai masih kencang, membuat Musa nggak bisa tuh ngambil botol itu. Singkat cerita, pada pagi hari tepat pukul 10, mereka keluar tenda. Dan Denny gak lupa nyuruh Musa ngambil botol yang berisi air seninya ke rimbun pohon cantigi dan lamtoro. Anehnya Musa itu gak muncul-muncul dan saat teman-temannya nunggu. Karena teman-temannya khawatir dan Setio berinisiatif untuk menyusul Musa ke rimbun pepohonan tempat Musa masuk. Tapi setelah masuk, Satio heran saat menemukan Musa dengan kondisi hanya terdiam duduk sambil menatap kosong. Dan saat Satio memanggil Musa, malah nggak ada respon, terus tatapannya kosong. Dan berjalan tanpa ngomong apapun ke tempat-tempat temannya yang menunggu. Tapi kenapa bisa gitu ya, Yas? Apa Musa kemasukan sosok penghuni itu? Nah, mungkin aja sih, Fat. Karena pas Satio dan Musa itu muncul, Rian aja kayak kaget gitu. Sampai si Denny bingung sama ekspresi si Rian. Pas Denny mau nanya Rian kenapa, malah si Rian itu nyuruh teman-temannya itu cepat-cepat turun. Di perjalanan turun, emang sih posisi Denny ini sebagai sweeper yang berada di belakang teman-temannya. Denny heran nih, pas ngelihat Musa, jalannya itu semakin lama semakin pelan banget. Dan dia itu dengar sayup-sayup lirihan, zikir sambil sholawatan, sampai Denny ini kayak nggak enak gitu perasaannya. Singkat cerita, di pos 2 mereka memutuskan untuk beristirahat. Kondisi Musa masih sama, kayak masih tatapannya kosong sambil lirihan zikir dan sholawat. Saat di pos 1 juga, azan maghrib terdengar. Mereka ngelanjutin nih perjalanan saat di tengah sautan azan. Tetap berzikir tapi dengan suara tambah keras. Denny menatap, namun anehnya wajahnya terlihat berkeringat dan seperti menyembunyikan ketakutan. Selepas Isya di base camp, Denny sadar kalau Musa ini masih megang botol berisi air seninya.
Pas Denny ingin ngerebut botolnya ini, Musa langsung bilang, "Aku buang sendiri aja di kos nanti." Karena Denny merasa kesal karena sikap Musa yang sangat aneh, sehingga Denny bertanya dengan suara yang keras. Namun Rian langsung menghampiri dan langsung merangkul pundak Denny dan menjauh dari Musa. Sampai di bawah, awalnya Denny yang bonceng Musa, tapi Denny malah jadi boncengin si Rian nih. Musa dibiarin sendiri naik motor, posisi mereka udah jalan, tapi Denny kaget ngeliat ada kakek-kakek bersarung kotak-kotak yang udah lusuh. Yang posisinya itu nyandarin kepalanya di pundak kanan Musa. Bayangin. Bersamaan Rian juga berkata umpatan "asu" dengan refleks, sehingga Denny mengurangi laju motor. Otomatis jarak mereka berdua itu dengan Musa tuh cukup jauh. Karena cukup jauh motornya Musa dan Denny ini, Denny kayak dengar bisikan suara-suara di telinganya tuh, kayak lu pengen tahu apa yang dibisikinnya. Emang apa tuh yang dibisikinnya? Dia ngebisikin "ojo lali gawa muden yole", yang artinya itu, lu tahu apa? Jangan lupa dibawa lagi ya nak. Terus dan menerus berbisik ke telinganya si Denny. Tapi yang gue heran nih Yas, jangan lupa dibawa itu maksudnya apa ya? Mungkin botol air yang berisi air seninya Musa itu. Itu sih. Dan gue juga ada cerita lagi nih Yas, yang gak kalah serem sama yang lu ceritain tadi. Cerita ini dari akun bernama @haialpan_ yang menceritakan tentang dari pasar setan dan tangan usil penghuni Sindoro. Tahun 2019 lalu, tepatnya bulan Oktober di hari Rabu, Alpan dan teman-temannya berencana untuk mendaki yang terdiri 6 laki-laki dan 2 perempuan. Sebut saja namanya Fadli, Dimas, Edwin, Vian, Rehan, Mawar, dan juga Erin. Kamis pukul 10 pagi, Alpan dan teman-temannya mulai pendakian. Selama di perjalanan, gak baik-baik aja Nias. Bahkan mereka merasa pendakian ini sangat lama. Sekitar pukul 4 sore, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2, yang dimana mereka beristirahat cukup lama untuk sholat dan juga buang air kecil. Di saat melanjutkan perjalanan, Alpan gak sengaja melihat sosok anak kecil yang sedang naik di punggung Mawar. Dan Mawar mengeluh pundaknya sangat berat. Kemudian Alpan gak menanggapi keluhan si Mawar. Tiba-tiba saja Edwin jatuh dan mengeluh kakinya terasa sangat berat. Alpan pun kembali melihat sosok anak kecil yang sedang memegangi kaki Edwin. Perjalanan tersebut tetap berlanjut hingga malam hari dengan sosok anak kecil yang masih mengikuti. Kemudian Alpan merasa ada sosok hitam besar yang mengikutinya di pos 2. Tapi Alpan memilih gak mengatakan apa-apa. Pukul 8 malam mereka sampai di Sunrise Camp. Saat pukul 12 malam, Fadli terbangun dan meminta Alpan dan Dimas menemaninya untuk BAB. Dimas dan Alpan pun menunggu di bawah pohon besar. Dan beberapa menit kemudian, Fadli teriak memanggil nama Dimas dan mengatakan ada orang tinggi besar di belakang Alpan. Karena gak mau ambil resiko, mereka menghiraukan dan kembali ke tenda. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan jalan yang bercabang yang membuat mereka berdebat. Dan akhirnya mereka memilih untuk jalan cabang yang ke kanan. Selang 5 menit berjalan, mereka melihat adanya kabut dan keramaian seperti pasar zaman dulu Yas. Namun yang bikin anehnya nih Yas, orang-orang di pasar cuman diem aja dengan tatapan kosong, terus juga mukanya pucat. Bayangin tuh Yas. Alpan, Dimas, dan Fadli saling bertatapan dan memutuskan untuk cari jalan keluar. Tapi tiba-tiba ada sosok ibu-ibu separuh baya menghalangi jalan mereka dan berkata, "Kalian gak boleh pulang. Kalian harus jadi pembantu saya karena salah satu teman kalian sudah gak sopan, udah kencing di lapak anak saya." Dan belum sempat mereka menanggapi omongan ibu itu,
ada seorang kakek yang tiba-tiba berdiri di depan mereka dan berkata kepada ibu parubaya itu, "Sudahlah, mereka ini anak baik-baik dan mereka nggak tahu apa-apa." Tunggu dulu, Feb. Emang itu kakek itu sebenarnya orang atau enggak sih? Kemungkinan sih bukan orang sih, Yas. Dan anehnya, ibu itu mengiyakan omongan kakek dan mengizinkan mereka untuk pulang dengan syarat semua nggak boleh ke Gunung Sindoro dengan menggunakan jalur itu lagi. Mereka pun langsung mengiyakan. Lalu kakek itu mengantar sampai di depan jalur yang berkabut. Dan tahu nggak, Yas, yang bikin merindingnya itu apa? Tiba-tiba dia udah ada di depan tenda. Mereka langsung bergegas untuk tidur dan mengabaikan kejadian itu. Wah, kalau gue jadi dia mungkin udah cabut langsung itu. Sama sih, Yas, gue juga akan cabut. Dan gak sampai situ nih, Yas. Sekitar pukul 11 siang mereka membereskan tenda dan turun ke base camp. Pukul 4 sore kejadian aneh itu muncul lagi, Yas. Dan Edwin kembali jatuh karena ada sosok anak kecil yang masih mengikuti mereka dari awal pendakian sampai di pos 1. Sesampainya di base camp pukul 7 malam, mereka berniat untuk menginap 1 malam lagi. Namun Erin dan Edwin menolaknya. Mereka lebih memilih nginap di stasiun jika nggak dapat kereta di malam itu juga. Saat di kereta, mereka bertukar cerita. Erin sebenarnya tahu kalau mereka diikuti oleh sosok anak kecil itu. Dan itu juga membuat Erin meminta cepat-cepat untuk ke stasiun. Alpan, Dimas, dan Fadli pun juga menceritakan kejadian semalam yang mereka tersesat di pasar aneh. Itulah yang membuat mereka bertanya-tanya, kenapa pendakian kali ini banyak sekali mengalami hal-hal mistis. Kemudian Mawar mengaku kalau ia berhalangan dan mengganti pembalut saat di pos 2. Wah, parah sih. Ngeri gak sih? Dan pembalutnya disimpan di atas tas, bukan di tengah tas. Hanya dibungkus dengan satu plastik hitam, dan pengakuan Mawar itu sontak ngebuat mereka semua terdiam dan menyayangkan sikap Mawar. Dan kami sudah memperingati siapa saja yang berhalangan itu gak usah ikut mendaki karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya ceritanya. Tapi yang bikin lu buat merinding itu di pas bagian mana, Yas? Merinding juga, tapi lebih ke deg-degan yang pas anak bertiga itu nemuin pasar kayak zaman dahulu. Apalagi orang tuh tatapannya kosong gitu. Benar banget ya. Pagi ibunya bilang nggak boleh pulang terus jadi pembantu saya. Itu sih menurut gua. Sama sih, gue juga kayak gitu. Bikin merindingnya pas bagian itu. Benar. Cerita ketiga ini juga nggak kalah menariknya juga nih, yang mana tentang pocong di Cikuray. Cerita ini berasal dari akun Instagram @afgandika. Cerita ini datang dari 2 orang pendaki gunung, sebut saja mereka itu Afgan dan Agus, yang mana mereka ke pendakian Gunung Cikuray tahun 2016. Namun pendakian ini tidak mendapat restu dari orang tua, namun mereka tetap jalan. Wah, awal aja udah nggak direstuin orang tua, Yas. Takutnya kan terjadi apa-apa sama mereka. Nah, betul banget sih, Feb. Pas mereka berangkat aja nih naik motor, tiba-tiba karirnya Afgan jatuh dari motor. Dari sana Afgan udah ngerasa firasat buruk, dan pas dekat tower pencar aja, tasnya yang dibawa Afgan emang mendadak berat, terus badannya kayak menggigil gitu. Serem banget, Yas. Singkat cerita, setelah istirahat di pos 1, dilanjutkan memasuki kawasan hutan yang lembab yang bertulisan Welcome to the Jungle. Lu tahu kan artinya? Setahu gue sih itu artinya selamat datang di hutan, Yas. Itu kan, lu tahu kan itu artinya itu. Tapi anehnya juga, Afgan spontan ngertiin tulisan itu. Lu tahu apa? Apa tuh, Yas? Selamat datang di daerah kami. Ngeri kan? Ngeri banget sih. Walaupun perasaan Afgan udah gak enak, tapi mereka tetap lanjutin nih perjalanannya. Tiba mereka di pos 5 sore hari, keadaan kabut tebal turun dan menghambat jarak pandang mereka. Sialnya, kejadian aneh seperti tas Afgan ini tiba-tiba berat, dan lu tahu apa yang dia lihat? Seperti bayangan pocong di balik kabut. Serem banget, Yas.
Sehingga Afgan merasa emosi sambil membanting karirnya dan membuang beberapa botol mineral di dalamnya. Sedangkan kejanggalan ini nggak Afgan ceritain ke Agus. Singkat cerita, di pos 5, Afgan ngeliat 2 orang pendaki gunung juga dengan karel jadulnya. Tubuhnya itu tinggi, besar, menyeramkan, muncul dari semak-semak hutan yang emang gak bisa dilewati orang, sambil melewati jalur pendakian lalu ngilang ke arah jurang tertutup kabut. Namun tidak membuat Afgan ngerasa takut pada saat itu. Tapi Agus nggak ngelihat 2 orang itu, padahal berada di depannya. Hari udah makin gelap nih, terus hujan udah berhenti, tapi keadaan Afgan makin demam. Dari situ mereka mendaki tanpa ada omongan, tapi sambil berdoa di dalam hatinya. Setelah mereka sampai di puncak bayangan pukul 7 petang, situasi udah tenang, meski walaupun masih gerimis. Lega melihat beberapa tenda yang telah terpasang. Tidak sampai di situ juga, saat Afgan dan Agus beristirahat di pohon yang tumbang sekitaran sana, tiba-tiba aja tuh karirnya Afgan ditarik sama orang, tapi pas Afgan ngeliat ke belakang nggak ada orang. Bayangin aja. Afgan akhirnya bergegas pergi dan bilang ke Agus, "Ayo Gus, pasang tenda aja di puncak." Dan jawab Agus apa? "Let's go," dengan santainya. Bayangin. Di perjalanan Afgan juga ngeliat udah ada yang beberapa yang ngediriin tenda dan mereka berniat untuk gabung diriin tenda di situ. Tapi ada 1 orang yang nyalain senter di luar. Agus ngelihat orang itu sempat ngomong agak berjauhan. Dia bilang, "Jangan ke puncak, pasang tenda di sini aja," katanya. Tapi dia tuh kayak suara bapak-bapak gitu. Pas Afgan merhatiin secara fokus, Afgan ngelihat orang itu kayak badannya tuh gosong, cuman kelihatan rambut, terus matanya tuh nggak ada. Tapi tanpa pikir panjang, Afgan langsung pergi dan narik Agus ke puncak. Kejadian aneh datang lagi. Afgan ngerasain karirnya itu kayak berat. Ia juga ngerasain punggungnya itu ada gerakan hangat seperti kayak ada hantu gitu loh. Terus Agus juga berlari dulu meninggalkan Afgan di belakang karena pundaknya terasa berat. Tubuhnya lemas dan demam menggigil. Karena sialnya itu juga dia tuh kayak dikejar babi juga, babi hutan. Singkat cerita juga, setelah mereka sampai di puncak Cikuray, Afgan langsung ngediriin tenda, terus makan, terus dia tuh minum obat. Karena mungkin efek obat ini dia tuh tidur seharian. Karena pagi harinya itu Agus bilang kalau hujan deras, terus badai datang, terus tendanya itu kayak mau diterbangin angin. Tiup angin gitu ya? Ya? Betul. Afgan jadinya nggak sadar gitu. Itu ceritanya, Feb. Bikin merinding banget sih ya, apalagi yang menurut gue merinding itu pas bagian Afgan sama si Agus ya. Bener. Yang ngelihat sosok orang yang gosong bentukannya aja, tapi bola matanya tuh cuman kelihatan ya. Iya. Cuman bola matanya aja. Iya, bener. Itu sih yang bikin gue merinding banget. Gue juga sih, apalagi pas dia ngelihat juga pocong, terus karirnya berat dan dikejar babi hutan. Gak deg-degan gak sih lu kalau lu di deg-degan situ? banget sih pasti. Cerita keempat sekaligus cerita terakhir kita berasal dari teman bernama Kanaya Silva yang menceritakan tentang petuah kakek tua penghuni Gunung Gede. Cerita pengalaman mistis mendaki gunung keempat ini dialami oleh Naya saat mendaki Gunung Gede. Pendakian ini nggak mengalami hal-hal mistis, cuman adanya kendala dari tim pendaki. Namun hal mistis pertama yang dirasakan Naya saat ia camping di Surya Kencana. Salah satu rombongan Naya yang camping di sana, sebut saja namanya Bambang. Saat waktu maghrib, Bambang menikmati suasana di sana. Kemudian Bambang memotret momen itu, tapi siapa sangka setelah foto itu dilihat lagi, tahu nggak Yas? Apa yang dilihat? Apa? Yang dilihat itu kuntilanak merah yang sedang terbang. Tapi kalau dilihat lebih teliti lagi, itu bukan layangan dan gak mungkin baju, tenda, ataupun flashlight yang terbang. Hal mistis lain yang dirasakan Naya saat turun dari Surya Kencana menuju pulang, seingatnya hal yang dirasakan saat di pos 3 dan juga di pos 4. Sekitar waktu maghrib dan langit sudah mulai gelap. Saat itu rombongan jalan dengan beriringan.
perundingan. Namun salah satu teman Naya yang berjalan di posisi paling depan kembali berbalik ke belakang dan memberitahu ke seluruh anggota timnya untuk jangan panik, pikirannya jangan kosong, dan jangan berpisah. Mereka semua pun bertanya-tanya dong, kenapa kayak gitu? Dan salah satu teman Naya menjelaskan bahwa ada rombongan lain yang kesurupan dan teriak-teriak mengeluarkan kata-kata kasar. Bayangin ya, lagi di gunung kita ngeliat orang kesurupan terus ngeluarin kata-kata yang kasar. Dan rombongan Naya itu juga berhenti sejenak sambil menunggu kejadian itu dan terus beristighfar. Rombongan Naya kembali meneruskan perjalanan. Setelah melewati orang yang kesurupan itu, ternyata banyak teman Naya yang melihat hal mistis, namun gak dikasih tahu. Karena ya, yang gue tahu tuh saat kita di gunung, kita nggak boleh nyeritain hal mistis yang kita lihat itu saat di gunung itu juga. Bener kan? Baru boleh di bawah. Nah, setelah sampai di bawah, dua orang teman Naya menceritakan bahwa sosok anak kecil yang berpindah tempat itu menghampiri teman dari rombongan Naya. Dan teman dari Naya juga melihat batu besar dan melihat ada seorang pendaki yang sedang duduk dengan menggunakan pakaian layaknya seorang pendaki. Lalu teman Naya berspekulasi bahwa ada pendaki lain yang lagi istirahat. Tapi ya, saat dilihat lebih dekat, tiba-tiba sosok itu hilang. Ngeri sih. Ngeri kan? Nah, saat melewati pos 1 dan beristirahat, bertepatan dengan azan maghrib, Naya dan teman-teman bertemu dengan seorang kakek yang entah itu sosok manusia atau sosok lain. Namun kakek itu berpesan, jika mau pulang nanti, berdoalah dulu di Gapura. Setelah beristirahat kembali dan melanjutkan perjalanan, singkat cerita sampailah di Gapura. Ketika teman-temannya saling mengingatkan untuk berdoa, salah satu teman Naya ada yang ngeyel dan bilang gini, udah gak usah berdoa, berdoa aja masing-masing. Entah ada teman-teman yang berdoa atau enggak, namun salah satu teman Naya saat melangkahkan kakinya keluar dari Gapura langsung terjatuh dan terpental seperti ada yang mendorongnya. Kakinya terkilir, namun ia memaksa masih bisa untuk jalan. Ketika melanjutkan perjalanan, teman Naya terjatuh lagi dan kembali terkilir sampai kakinya seperti bengkok. Bayangin Yas, udah terkilir terus kakinya kayak bengkok gitu. Namun teman Naya ini tetap memaksa untuk berjalan lagi. Saat melanjutkan perjalanan, siapa sangka ada satu teman Naya yang terjatuh dengan posisi kaku. Matanya nggak bisa dibuka dan nggak bisa menggerakkan badan. Namun masih bisa berbicara dan bilang gak apa-apa. Selang 10 menit, akhirnya ia sadar. Tapi saat melanjutkan perjalanan lagi, ia terjatuh dan mengalami hal yang berulang hingga 5 menit. Wah, gue mikirnya pasti yang ngalamin itu berdoa atau enggak ya gitu yang gue pikirin. Kemungkinan sih dua orang itu nggak berdoa ya. Pas saat kakek-kakek bilang itu kan berdoa dulu. Bener sih. Jadi mungkin kayak gitu dia Kayak lupa berdoa banget ya. jadi terjadilah hal-hal yang kayak gitu. Nah, itu tadi 4 cerita pengalaman mistis dari para pendaki gunung. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian itu. Dan gunung bukan hanya tempat yang dihuni oleh para hewan dan juga tumbuhan, tapi juga beberapa makhluk yang terkadang gak bisa dilihat dengan tak kasat mata. Menjaga ucapan dan perbuatan saat mendaki adalah salah satu kunci keselamatan untuk kembali pulang ke rumah dengan aman. Dan ingatlah, mendakilah dengan tekad bukan karena nekat. Serta berdakilah dengan yang berpengalaman, karena pengalaman itu bukan pada puncaknya, akan tetapi pada pengalamannya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu kembali dalam episode 4 for You selanjutnya.